Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, di malam Jumat malam Jumat yang pertama di bulan Rabiul Awal 1436 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis untuk sama-sama membaca dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih yang terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Baiklah jemaah sekalian, kita masuk ke pembahasan kita, Kitabus Shalah dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dan sekarang kita masih dalam bab yang ke-47, ya, sebagaimana kita sebutkan bahwa hadis-hadis atau bab-bab yang tersisa dalam Kitabus Shalah banyak berkaitan dengan persoalan sutrah bagi orang yang sholat. Dan ini sudah kita mulai dalam pertemuan kita yang lalu, babu sutratil musolli. Yang lalu kita sudah membahas hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis yang ke-278 dan hadis yang ke-279, yaitu hadis yang punya kaitan dan sama-sama diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sekarang kita beralih ke hadis yang berikutnya, masih dalam bab yang sama tentang persoalan sutrah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan dulu hadisnya sebelum kita jelaskan. Hadisu Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu taala, hadis yang datang dari Abu Juhaifah, annahu ra'a Bilalan, bahwa beliau Abu Juhaifah ini melihat Bilal radhiyallahu taala anhu yu'adzin, berazan. Faja'altu, maka aku, kata Abu Juhaifah, mulai atatabba'u, ya, ja'ala di sini min afali syuru', berarti aku memulai, ya, sama dengan bada'a, akhada, ja'ala, syara'a, yaitu disebut dengan min afali syuru', kata yang menunjukkan mulai. Maka aku mulai, kata Abu Juhaifah, mengikuti dan memperhatikan mulut dari Bilal, fahu,
hahuna hahuna, ke sana dan ke sini. Ya, jadi menurut Abu Juhaifah, Bilal ketika berazan, beliau perhatikan, beliau ikuti arah dari mulutnya ke sana dan ke sini. Ya, nanti akan kita jelaskan. Hadis yang ke-281, dan sebenarnya ini dalam sebagian riwayat dialah hadis yang satu. Ya, dalam riwayat kita ini dialah dua hadis yang terpisah. Namun sebenarnya dalam riwayat yang lebih panjang, hadis ini adalah hadis yang satu. Dua hadis ini adalah hadis yang satu. Kata Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra. Beliau berada di kubah, ya. Kubah di sini yang dimaksudkan kemah, ya, kemah yang di atasnya berbentuk bundaran. Hamra yang berwarna merah. Min adam, ya, min adam dijelaskan, adam di sini yang dimaksudkan adalah al-jild al-madbuk, yaitu dari bahan kulit yang telah disamak. Wa ra'aitu Bilala, dan kata Abu Juhaifah, aku melihat Bilal akhada wudu'a. Bilal radhiyallahu anhu mengambil wudu. Ya, wudu itu artinya air untuk wudu. Ya, beda antara wudu dan wudu. Ya, kalau wudu itu orang ketika proses untuk berwudu, mencuci tangan sampai mencuci kaki, itu dinamakan dengan wudu. Ya, kalau wudu adalah tempat air wudu tersebut atau air wudu itu sendiri. Jadi ada dua kemungkinan, wudu itu entah tempatnya, ya, kalau ember, ya, atau gayung atau apalah namanya yang digunakan, menjadi tempat untuk air itu, maka disebut dengan wudu. Atau air wudu itu sendiri, itu yang dinamakan dengan wudu. Wa ra'aitun nas, dan aku melihat manusia, kata Abu Juhaifah, yang dimaksudkan adalah para sahabat tentunya. Yabtadiruna dzalika al-wudu. Mereka bergegas untuk mengambil air wudu tersebut. Artinya air wudu yang telah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman asaba minhu syai'a tamassaha bihi. Siapa yang mendapatkan air wudu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka langsung mengusap-ngusap badan mereka, anggota tubuh mereka dengan bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yusib minhu syai'a, dan siapa yang tidak mendapatkan langsung dari bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min balal, dari basahnya, min balali yadi sahibihi, wa man lam yusib minhu syai'a akhadha min balali yadi sahibihi, dan siapa yang tidak bisa mendapatkan langsung dari bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengambil dari basahnya tangan temannya. Jadi temannya yang mengambil bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak sempat tidak dapat bagian, maka sisa-sisa dari basahnya wuduk temannya itu yang diambil. Summa ra'aitu Bilalan akhada anazah. Lalu aku melihat Bilal membawa anazah. Anazah itu yang sama dengan yang kita bahas yang lalu, harbah, ya, yaitu tongkat atau tombak. Tapi sebagian ulama mengatakan anazah itu lebih kecil sedikit atau lebih pendek sedikit daripada harbah, daripada tombak. Dalam riwayat yang panjang yang kita sebutkan tadi, disinilah sebenarnya penempatan hadis tersebut, bahwa ketika Bilal sudah bawa wudu, setelah itu beliau langsung berazan. Ya, setelah beliau bawa wudu, maka beliau berazan. Dan itulah yang kata Abu Juhaifah, faja'altu atatabba fahu yaminan wa shimala. Jadi Bilal ini setelah bawa wudu, menyiapkan wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka beliau langsung melaksanakan tugas beliau yang juga rutin, yaitu berazan, muadzin. Lalu setelah itu, setelah azan, maka beliau menancapkan, membawa tombak, lalu farakazaha, lalu beliau tancapkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra, dengan memakai pakaian yang berwarna merah. Hullah itu pakaian, namun kata ulama kita, hullah tidak dinamakan hullah kecuali jika dia satu pasang. Jadi dua pakaian, bagian atas dan bagian bawah sekaligus, itu yang dinamakan dengan hullah. Dan hamra yang berwarna merah, nanti akan kita jelaskan hukum memakai pakaian warna merah seperti ini. Musyammiran, apa artinya musyammiran? Dengan mengangkat pakaiannya. Jadi musyammir itu dia menyingsingkan pakaiannya. Kalau bagian lengan dikatakan disingsingkan lengannya. Kalau bagian bawah sarung dikatakan musyammiran, artinya mengangkat pakaiannya, sarungnya. Dalam sebagian riwayat, sahabat mengatakan hingga terlihat putihnya betis dari Nabi SAW. Hingga terlihat putihnya betis dari Nabi SAW. Bayadu saqihi, hatta yadhhar bayadu saqihi, putihnya dari betis Nabi SAW. Shalla ilal anaza bin nasi rak'atain, beliau waktu itu salat memimpin para sahabat salat jamaah menghadap anazah, menghadap sutra itu yang terbuat dari tombak. Rak'atain, 2 rakaat saja, 2 rakaat. Wa ra'aitun nasa wad-dawab, dan aku melihat manusia, wad-dawab, dan hewan-hewan, yamurruna min baina yadayhi, min baina yadai al-anazah, di depan dari tombak itu, atau di depan dari sutra yang telah ditancapkan untuk solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini 2 hadis yang insyaallah akan kita bahas, 2 hadis yang sangat penting, yang memiliki beberapa, yang mengandung beberapa hukum-hukum yang perlu untuk kita pahami. Termasuk dalamnya adalah apa yang disebutkan dalam judul bab ini, yaitu persoalan sutra. Kaitannya dengan Abu Juhaifah. Abu Juhaifah ini adalah seorang sahabat, salah seorang sahabat Nabi SAW yang cukup terkenal, walaupun beliau ini termasuk sahabat min sigharis sahabah, yang termasuk sahabat yang dikatakan min sigharis sahabah, yaitu sahabat yang masih muda pada saat Nabi SAW itu hidup di dunia ini. Dan beliau juga min sigharis sahabat juga bisa berarti beliau tidak banyak bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau dikatakan seumur kurang lebih dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Beliau ini kurang lebih umurnya sebaya dengan Abdullah bin Abbas. Dan nama asli beliau adalah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i. Beliau adalah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i. Dan beliau terkenal dengan kedermawanannya sehingga dia digelari juga sebagai Wahab Al-Khair. Beliau dikatakan sebagai Wahab Al-Khair, artinya orang yang selalu melakukan kebaikan, dan itu kadang juga digelarkan kepada orang yang dermawan. Beliau ini termasuk sahabat yang banyak belajar, dan dikatakan beliau di zaman kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu termasuk orang kepercayaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan dia dikatakan sebagai salah seorang ajudan penting dari
Ali bin Abi Thalib dan setia bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan dikatakan dalam buku-buku sirah atau buku-buku tarikh, kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar, maka beliau pasti ada dekat di bawah dari Ali bin Abi Thalib, semacam pengawal dan ajudan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat di tahun-tahun 70-an ya Hijriah. Di sini beliau meriwayatkan kepada kita hadis yang sangat penting kaitannya dengan persoalan salat. Adapun persoalan azannya Bilal radhiyallahu taala anhu, ya sebenarnya ini bagian tengah dari hadis ini, namun karena urutan hadis ini kita disebutkan awal, maka tidak mengapa kita bahas awal, bahwa beliau melihat Bilal radhiyallahu anhu azan dan beliau mengikuti mulut dari Bilal radhiyallahu anhu. Kata-kata atatabba'u fahu dipahami bahwasanya mulut beliau bergerak. Dan dalam riwayat yang lain dijelaskan yaminan wa shimala, ke kanan dan ke kiri. Dan ini sudah pernah kita jelaskan dalam pembahasan tentang masalah azan, bahwa di antara sunnah yang disebutkan oleh ulama kita adalah azan itu ke kanan dan ke kiri, terkhusus pada saat membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yang ada perbedaan pendapat dari ulama kita adalah ke kanan dan ke kirinya itu adalah apakah hayya 'alas shalah ke kanan, kemudian hayya 'alas shalah ke kiri, lalu hayya 'alal falah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, ataukah hayya 'alas shalah ke kanan dua-duanya, lalu hayya 'alal falah ke kiri dua-duanya. Ini ada khilaf dari ulama kita dalam memahami hadis tersebut, karena memang tidak ada juga penegasan. Namun nampaknya wallahu alam yang lebih banyak adalah ulama yang mengatakan hayya 'alas shalah dua kali ke kanan semuanya, dan hayya 'alal falah dua kali ke kiri semuanya. Maka muadzin mengatakan hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah dan hayya 'alas shalah, lalu hayya 'alal falah juga ke kiri dua kali. Yang perlu diingatkan sebagaimana kata ulama kita adalah yang digerakkan itu adalah mulutnya dan wajahnya, dan tidak menggerakkan tubuhnya. Apalagi tidak sedikit ulama kita menganjurkan dan menganggapnya bagian dari sunnah, walaupun setahu kami Allahu alam tidak ada penegasan dari hadis-hadis, tapi ulama kita menjadikan di antara adab-adab muadzin adalah menghadap kiblat, sehingga ketika membalikkan tubuh juga maka ini sudah membalikkan dari arah kiblat, maka tidak dianjurkan. Jadi yang dianjurkan hanyalah menoleh, bukan membalikkan tubuh ke kanan dan ke kiri. Menoleh dengan wajah kita dan mulut kita ke kanan dan ke kiri. Kemudian hal yang juga dibicarakan oleh ulama kita dan mungkin sudah pernah kita singgung juga adalah apakah apa hikmah dari hal tersebut. Banyak di antara ulama kita mengatakan adalah untuk tersebarnya suara itu, ya, agar bisa didengarkan di segala penjuru. Apalagi hayya 'alas shalah adalah panggilan untuk salat, dan inilah ya dia adalah intinya memanggil untuk orang salat. Karena itu diperdengarkan ke seluruh arah, demikian pula hayya 'alal falah. Kalau begitu hikmahnya, maka sebagian ulama kita mengatakan di zaman sekarang kita ini, ketika orang sudah menggunakan mikrofon, menggunakan pembesar suara, maka tidak ada lagi makna dari membalikkan wajah kita ke kanan dan ke kiri. Bahkan ya dikhawatirkan kalau kita ke kanan hayya 'alas shalah, ya justru tidak kedengaran, ya, karena jauh dari mic. Ya, hayya 'alas shalah sudah tidak kedengaran, lalu hayya 'alal falah sudah tidak kedengaran, ya, sehingga makna itu justru hilang, yaitu dari hikmah dari pensyariatannya justru hilang. Maka sebagian mengatakan bahwa itu dianjurkan hanyalah di zaman tersebut ketika tidak menggunakan pembesar suara, maka ya terutama untuk menyebarkan suara maka ke kanan dan ke kiri.
Namun tidak sedikit juga ulama kita di zaman ini yang mengatakan bahwa hikmahnya kita tidak mengetahui, yang jelas itu yang dicontohkan. Dan sebaiknya selama mungkin maka kita melaksanakannya. Dan itu persoalan-persoalan kadang dianggap sebagai persoalan ta'abbudi atau tauqifi. Ya, adapun hikmah tersebut coba digali dan dipahami oleh ulama kita. Mungkin benar dan mungkin juga tidak. Oleh karenanya ulama kita mengatakan sebaiknya memang, ya sebaiknya kalau ada mic-nya yang ya kemana saja diarahkan ada juga situ. Ya. Jadi ada juga siapkan mic ada sampai 3 ya, makanya biasa itu ada mic di sini, lalu situ juga ada mic. Ya. Kalau di Masjid Haram kayaknya gitu. Ya. Jadi mungkin butuhkan sampai 5 lah ya. 5 dari mic sehingga kanan kiri tetap kedengaran. Atau kalau dipegang waktu saat azan maka tetap kedengaran ya, karena mic-nya akan ikut dengan mulutnya. Itu penjelasan oleh sebagian ulama kita. Wallahu a'lam. Dan di antara yang pernah kami dengarkan adalah Syekh Shinqiti hafizahullah taala juga menjelaskan yang seperti itu. Wallahu taala alam. Cuma ada sunnah yang lain yang disebutkan oleh ulama kita, yaitu persoalan memasukkan tangan ke dalam telinga ini pada waktu azan, ya, masukkan tangan ke telinga, secara khusus usbu' ke dalam lubang telinga. Ini dicontohkan dalam riwayat Bilal, juga disebutkan beberapa riwayat yang seperti itu. Walaupun Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma nampaknya beliau tidak mengambil pendapat seperti itu, ya. Dan ada beberapa hadis namun tidak sahih secara sanad. Namun Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, dan ini sebagaimana kita sering isyaratkan di antara kelebihan Sunan Tirmidzi adalah Imam Tirmidzi rahimahullahu taala karena memang bukunya sangat memperhatikan persoalan fikih. Di samping ilal hadis, cacat-cacat hadis beliau juga sangat perhatikan. Tapi di antara faedah yang besar dalam kitab Jami' Tirmidzi adalah beliau setiap atau dalam hampir semua hadis yang beliau sebutkan, beliau menjelaskan apakah hadis itu diamalkan oleh para fuqaha atau tidak, ya. Beliau mengatakan tentang hadis memasukkan tangan ke dalam telinga, beliau bilang ini yang diamalkan oleh kebanyakan para ahli fikih, bahwa dianjurkan bagi seorang yang muadzin untuk memasukkan tangannya atau memegang telinganya pada waktu azan, dan secara khusus memasukkan telunjuknya ke dalam lubang telinganya. Bahkan Imam Auza'i, imam ahli Syam, menganggap hal itu juga dianjurkan pada waktu iqamah, ya, pada waktu iqamah. Wallahu taala alam. Ya, tapi memang kebanyakannya disebut pada waktu azan. Dan inilah bagian dari sunnah juga sebagai pelengkap adab-adab yang diajarkan bagi para muadzinin. Nah, kalau demikian maka yang susah itu kalau yang pegang mic, ya, artinya orang yang pegang mic dan mau itu berarti ada satu yang dia tidak pegang telinganya, ya. Jadi memang bagusnya banyak mic, ya, kalau memang masjid siap menyediakan, ya. Khusus kalian, ini kaitannya dengan penjelasan sunnah yang dicontohkan oleh Bilal, dan ini menjelaskan kepada kita bahwa sunnah itu banyak dipelajari oleh sahabat lewat perbuatan. Ya, ilmu itu memang di zaman-zaman ketika salafus soleh hidup, begitu banyak orang belajar bukan lewat ceramah, ya, bukan lewat teori-teori yang diterangkan, tapi kebanyakan lewat amalan yang sifatnya aplikatif yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak mencontohkan yang seperti beliau sendiri mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, ya. Beliau tidak pernah secara runut menjelaskan mulai takbir sampai taslim bagaimana cara beliau solat dengan lisan beliau. Kadang ada juga, tapi tidak semuanya. Tapi dalam urusan solat ini beliau cuma mengatakan solatlah sebagaimana kalian melihat aku solat. Dan ini menunjukkan bagaimana pentingnya kita mempelajari agama ini kadang hanya dari melihat bagaimana ulama itu melakukannya. Pemimpin para muadzinin, qudwatul muadzinin, rasul muadzinin adalah Bilal. Maka Abu Juhaifah
menganggap cukup saja melihat bagaimana cara Bilal berazan, itulah azan yang sunnah. Ya, maka ini tentunya tanggung jawab bagi penuntut ilmu. Bagi kita penuntut ilmu yang masyarakat taunya kita penuntut ilmu, mereka kadang tidak punya waktu untuk membaca dan mungkin kurang paham juga ketika membaca. Mereka cuma mau melihat bagaimana pengamalan kita. Sehingga kadang mereka mengatakan ini sunnah. Ketika ditanya, mereka bilang, saya lihat ustadz itu mencontohkan. Saya lihat ustadz itu waktu azan begitu caranya. Saya lihat ustadz itu waktu sholat begitu caranya. Maka ini tanggung jawab bagi kita. Jangan kita menjadi fitnah ketika kita mencontohkan sesuatu yang sebenarnya tidak disyariatkan, lalu orang menyangka itu adalah bagian sunnah dari Nabi SAW disebabkan kita melakukannya. Kemudian khusus sekalian, adapun hadis yang kedua, dan ini yang lebih panjang, dan sebenarnya hadis yang pertama sekali lagi bagian dari hadis yang kedua ini. Kata Abu Juhaifa radhiyallahu taala anhu, saya melihat Nabi SAW, Rasulullah SAW di tempat peristirahatan beliau pada waktu beliau safar. Ini kisah dalam safar beliau, ya, ketika Nabi SAW melakukan perjalanan dengan beberapa sahabat. Beliau beristirahat di satu kemah yang kecil, yaitu kubbah, tidak terlalu besar, ya, kemah kecil tapi terbuat dari kulit yang telah disamak. Lalu Bilal radhiyallahu anhu membawa air wudhu beliau. Dan ini menjelaskan kepada kita apa yang disebutkan oleh ulama kita, bolehnya membantu seorang yang mau wudhu, baik dengan membawakan, menyiapkan air wudhunya, maupun nanti ketika dia mau wudhu, yang kita bantu, ya, karena sebagian orang mengatakan tidak boleh dibantu orang pada waktu wudhu. Ini tidak berdalil, bahkan dalil-dalil yang banyak justru menunjukkan bahwa para sahabat sering sekali menyiapkan wuduknya Nabi SAW. Dan ini dilakukan oleh Humran kepada Utsman, dan Utsman mengatakan saya juga melakukan itu kepada Nabi SAW. Dan ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita, di antara ada para sahabat, ada penuntut ilmu berkhidmat kepada alim, berkhidmat kepada guru mereka, kepada alim mereka. Di antaranya adalah dengan membawakan air wuduk, ya. Makanya tidak berlebihan dulu orang tua kita dianjurkan murid-murid itu bawa, angkatkan air untuk ustadz-ustadznya, ya, guru mengajinya. Ya, insyaallah tidak berlebihan itu, karena ada beberapa contoh-contoh dari hadis-hadis Nabi SAW. Yang penting jangan sampai seorang mengatakan saya tidak mau mengajar kalau tidak dibawakan air, ya, itu yang salah. Ya, tapi ketika para murid berbaik hati tanpa diminta, maka ini bukan suatu hal yang dikatakan sikap berlebihan, bukan suatu yang gulu terhadap guru, tapi ini bagian khidmat kepada orang-orang yang Allah berikan ilmu kepadanya. Wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bilal membawakan air wudu, dan ini salah satu khadim dari Nabi SAW. Bilal selain muadzin, beliau juga adalah khadim dari Nabi SAW, selain Sauban, selain Abdullah bin Mas'ud, dan selain siapa? Anas bin Malik, ya. Ini di antara khadim-khadim, pelayan-pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang beliau sebutkan bahwa ini yang menakjubkan, dan ini disaksikan juga oleh orang-orang Persia dan Romawi. Dan mereka melihat bagaimana penghormatan yang murni, penghormatan yang tulus dari para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dipaksakan sebagaimana yang diberlakukan kepada Kaisar Romawi dan Kisra dari Persia. Para sahabat berebutan untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertabarruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khusus untuk ini adalah kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adalah bertabarruk dengan bekas-bekas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah dari salah satu anggota tubuh beliau, rambut beliau. Jadi rambut beliau itu kalau beliau cukur, para sahabat nunggu-nunggu, ya, berusaha untuk tidak jatuh rambut beliau ke tanah, ditangkap, ya, diambil, dipungut, ya, ditadah itu rambut beliau. Bahkan ludah beliau, ya, ludah beliau pun demikian, ya. Dan air wudhu dari Rasulullah SAW. Dan sekali lagi ini khusus untuk Nabi SAW. Walaupun sebagian mengatakan ini dalil bahwa bertabaruk kepada orang-orang soleh, tapi ini tidak tepat perkataan yang seperti itu. Buktinya
para sahabat tidak memberlakukan ini kepada selain Rasulullah SAW. Padahal mereka tahu pewaris Nabi SAW dari khilafah dan orang yang paling afdal di dunia ini setelah wafatnya Nabi SAW adalah Abu Bakar. Tapi ketika Nabi SAW telah wafat, Abu Bakar tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh para sahabat-sahabat yang lain. Menunjukkan memang kekhususan dari Nabi SAW dan tidak dikiaskan kepada yang lainnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan faminna nadih wa minna nail, ya. Dalam riwayat yang sahih dikatakan faminna nadih wa minna nail. Apa nadih dan apa nail? Nadih itu yang bisa langsung mengambil dari tubuh Nabi SAW. Jadi bekas wuduk Nabi SAW mereka mengambil langsung. Adapun nail sisa-sisanya saja. Jadi dia tidak sempatkan berebutan, maka yang sempat dapatkan langsung sahabat yang lain maka pegang dengan harapan yang dia pegang itu bekas dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW mendiamkan hal tersebut, dan ini menunjukkan ikrar. Seandainya ini sikap yang berlebihan, sikap yang tidak boleh, maka Nabi SAW adalah orang yang paling terdepan dalam memberantas bid'ah dan memberantas hal-hal yang bisa merusak tauhid seseorang. Ketika ada sahabat datang dan mengatakan, Masya Allahu wa syi'ta ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, Masya Allahu wahdah. Katakan Masya Allahu satu-satunya. Atau Masya Allahu summa syi'ta. Beliau marah dan memperbaiki, mengoreksi sahabat ketika mengatakan perkataan yang keliru. Maka ketika beliau diam, maka diamnya ini menunjukkan ini sesuatu yang telah benar dan tidak perlu untuk diperbaiki. Dengan catatan pentingnya, sebagaimana yang sering dijelaskan oleh ulama akidah kita, bahwa hari ini sudah sulit dan tidak lagi bisa kita mengklaim bahwa masih ada bekas-bekas dari tubuh dari Nabi SAW. Dan ini penting untuk menutup rapat-rapat pintu kesyirikan atau tabaruk yang tidak pada tempatnya. Jadi suatu saat nanti mungkin ada yang mengklaim masih ada di rumah itu, ya, sisa-sisa rambut Nabi SAW, warisan dari kakek-kakek saya. Ya. Kalau orang pada berebutan sana lalu buat lagi, ya pasang tarif lagi siapa yang mau memegang. Ini kata ulama kita sudah tidak ada sisanya. Karena itu tidak lagi perlu kita repot-repot untuk mencarinya. Ya. Masih banyak peluang-peluang untuk mengikuti sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian hal yang lain yang dijelaskan di sini adalah Bilal meneruskan khidmah beliau. Khidmah beliau yang lainnya adalah menyiapkan tongkat, menyiapkan sutra. Dalam hadis yang lalu kita bahas dijelaskan bahwa ini kapan dibawa ini sutra ini, tongkat, dalam dua keadaan, dua momen. Momen yang pertama apa? Salat Id. Karena salat Id dilaksanakan di tanah lapang, bukan di masjidnya Nabi SAW yang sudah ada sutranya. Yang kedua pada waktu safar, perjalanan. Dan ini kisah kita ini dalam salah satu perjalanan Nabi SAW. Dan ternyata para sahabat tidak lupa itu membawa tongkat atau membawa tombak atau apa saja yang bisa digunakan sebagai sutra. Dan ini bagian sunnah yang kadang terlupakan, ya, sunnah yang kadang terlupakan. Jadi mereka menyiapkan secara khusus sutra untuk dibawa pada saat safar, untuk dilaksanakan sholat menghadapnya pada waktu sholat berjamaah. Fa rakazaha, ditancapkan. Kemudian Nabi SAW ketika sudah siap, Nabi SAW keluar untuk memimpin sholat. Di sini katakan fi hullatin hamra, dengan memakai pakaian yang merah. Dalam riwayat Bukhari dan juga dalam Muslim disebutkan naha Rasulullah SAW anil mayasir al-hamra. Nabi SAW melarang menggunakan pakaian merah, pakaian mayasir, jenis pakaian hamra yang merah. Bahkan sebagian ulama kita menyebutkan, sebagian riwayat ada larangan yang keras. Bagaimana mendudukkan hadis-hadis qauli tersebut dengan hadis fi'li, larangan dan perbuatan Nabi SAW, yang banyak disebutkan ulama kita dua caranya. Yang pertama, mereka mengatakan
Ini untuk menjelaskan bahwa hukumnya makruh dan tidak haram. Mungkin mereka kiaskan, analogikan dengan persoalan bagi orang yang memakruhkan minum berdiri. Nabi SAW melarang dengan keras, tapi beliau juga pernah minum berdiri. Lalu sebagian ulama kita memahami bahwa makruh dan tidak haram. Yang kedua, dan ini mungkin yang lebih tepat, wallahu taala alam, apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa hullatun hamra yang dikenakan oleh Nabi SAW ini bukan sama dengan mayasir hamra yang beliau larang. Tapi hullah hamra yang dibolehkan adalah pakaian merah yang bercorak, bermotif, ada garis-garis hitamnya atau bercampur dengan warna-warna yang lain, dan bukan merah polos, merah menyala, ya. Jadi yang nampaknya yang terlarang wallahu alam adalah merah menyala yang polos, yang tidak ada motif lainnya, tidak ada corak-corak lainnya. Iya. Itu yang terlarang. Adapun yang ada maka tidak mengapa. Bahkan dalam riwayat Bara' bin Azib dan Anas disebutkan ketika Nabi SAW mengenakan pakaian merah seperti itu, hullatun hamra, mereka mendapati Nabi SAW adalah orang yang terindah, ya, orang yang paling gagah, yang paling tampan. Dan dibandingkan dengan Al-Badr, dibandingkan dengan bulan purnama, mereka mengatakan kami mendapati Rasulullah SAW lebih indah dari bulan purnama, ya. Itu di antara riwayat yang disebutkan pada saat beliau menggunakan pakaian merah. Sekali lagi, bukan merah yang polos, merah menyala, tapi memiliki corak yang lainnya, ya. Tidak usah lihat ke sana kemari, insyaallah tidak ada ikhwah yang memakai yang seperti itu, ya. Tidak ada memakai pakaian merah yang terlarang, ya. Tapi hati-hati, ya, perlu diingatkan. Kemudian shalla ilal anaza bin nasi rak'atain. Beliau salat menghadap tombak Anazah tersebut, memimpin manusia rak'atain, 2 rakaat saja. Kenapa 2 rakaat? Karena perjalanan safar. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa safar tidak menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Bahkan Nabi SAW tetap menjaga jamaah walaupun dalam keadaan safar beliau. Dan yang terakhir, pernyataan dari Abu Juhaifah, beliau mengatakan, dan saya melihat orang-orang dan kendaraan-kendaraan atau hewan-hewan lewat di depan sutra. Artinya kalau sudah ada sutra, maka orang yang lewat di balik sutra tersebut tidak ada masalah. Tapi bukan antara orang yang sholat dengan sutra, yang tidak boleh antara orang yang sholat dengan sutra. Adapun di balik itu walaupun sedikit, tapi setelah sutra maka tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Dan itu menjelaskan fungsi dan pentingnya yang dinamakan dengan sutra. Sekira ini, khusus sekalian, beberapa hal yang perlu untuk kita jelaskan, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah seperti ini, mengamalkannya dan menyebarluaskannya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.